Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan cerita. Bab 1141. Tapi apa yang bisa meregenerasi war? Tang Zichen tidak tahu, tapi Tang Zichen percaya bahwa pasti ada sesuatu di dunia ini untuk meregenerasi meridian. Setelah sebulan lagi, Little Fire dan Black Jiao kembali. Apakah Chen Chen sudah bangun? Bangun di ruang belajar kekaisaran. Binatang iblis api dan Jiao hitam segera datang ke ruang belajar kekaisaran dan melihat Tang Zichen. Kakak Chen, kamu sudah bangun. Api kecil, hitam kecil, kamu kembali. Hehe, ku dengar kamu pergi mencari cacing kaisar untukku, apakah kamu menemukannya? Tang Zichen bertanya. Kakak Chen, tentu saja, aku kepala berlian, lihat kami telah menangkap lebih dari 10 cacing kaisar untukmu. Setelah mengatakan itu, Little Fire membuka mulutnya dan mengeluarkan sebuah botol kecil. Tang Zichen berkata, terima kasih, tapi sayangnya, cacing kaisar tidak berguna lagi bagiku. Ah, bukankah mereka mengatakan bahwa cacing kaisar dapat memperbaiki meridianmu? Itu dulu, tapi sekarang tidak berfungsi, meridianku rusak dan tidak bisa diperbaiki. Lalu apa? Tang Zichen tersenyum, tidak apa-apa, suatu hari, saya dapat menemukan sesuatu yang meregenerasi urat warp, tidak heran di dunia yang hebat pasti ada harta yang meregenerasi urat warp, baiklah, terima kasih. Pada saat ini, Black Jiao berkata, Kakak Chen, kamu bilang generasi warp ah? Benar. Saudara Chen, ketika Anda berbicara tentang generasi warp, saya ingat sesuatu, kami klan Naga Jiao telah mampu meregenerasi urat warp kami sejak zaman kuno, dan tendon serta urat naga adalah yang paling kuat. Tang Zichen sedang sibuk berkata, kalian para Naga Jiao dapat meregenerasi meridian kalian. Ya, jika pembuluh darahku hilang, aku bisa meregenerasinya. Kita naga terlahir dengan keunggulan ini, tentu saja, aku belum menjadi naga, tapi aku memiliki beberapa sifat naga sekarang. Tang Zichen berkata, bagus, kalau begitu saya bertanya-tanya apakah mungkin bagi saya untuk meregenerasi urat warp saya juga. Kakak Chen, tidak mungkin bagi kalian manusia untuk meregenerasi pembuluh darah warp. Fire Demon Beast berkata, Brother Black Jiao, karena meridian Anda dapat diregenerasi, dapatkah Anda menarik beberapa meridian Anda untuk Brother Chen, karena meridian Anda tetap dapat diregenerasi? Black Jiao berkata, bukannya aku tidak mau tapi percuma memompa meridianku ke Brother Minister, aku sangat besar, setiap meridianku seperti pipa air, jika aku mau dijual sebagai pipa air di dunia itu akan menjadi pipa air termahal dalam sejarah Binatang iblis api mendengus, baiklah, pelit saja, tidak semua meridian di seluruh tubuhmu sebesar ini, pasti ada yang kecil juga, misalnya, meridian pada darah kehidupanmu kurasa hampir sama. Petik 2. Api kecil kamu, benarkah? Black Jiao mendengus, baik, jika aku menginginkannya, aku akan menggambarnya untuk menteri, tidak apa-apa untuk berubah menjadi Kasim Jiao demi menteri, tapi aku akan memecatmu dulu jadi aku punya teman. Binatang iblis api bergidik. Tang Zichen berkata, baiklah, kalian berdua hentikan. Fire Demon Beast berkata dengan mendesak, Brother Chen, saya serius, meridian Brother Black, meskipun itu bukan urat naga, tapi setidaknya itu adalah meridian yang sangat kuat, jauh lebih kuat daripada meridian manusia. Mari kita merokok beberapa dan mengisi Anda. Baiklah, dunia ini, bukankah sains berkembang? Bahkan tulang belakang manusia dapat diganti, mengapa tidak mengganti beberapa meridian? Menurut apa yang saya pelajari, 90% dari meridian tubuh manusia dilakukan oleh beberapa utama meridian. Meskipun saya tidak tahu apakah saya bisa menyamai meridian Jiao, tapi saya kira itu lebih baik daripada tidak sama sekali, kakak hitam. Jiao hitam dengan tak berdaya berkata, ya agak masuk akal, bagaimanapun juga saya acuh tak acuh, saya siap untuk berubah menjadi Kasim, tetapi bisakah Anda membiarkan saya melakukan satu kesalahan terakhir sebelum saya menggambar? Alis Tang Zichen berkerut, Jiao hitam ini. Fire Demon Beast berkata, kakak Black, aku hanya bercanda dengan mula, meridian pada darah kehidupanmu mungkin tidak tepat ini akan diputuskan ketika saatnya tiba. Tang Zichen tidak mengatakan apa-apa, ya agak masuk akal.
Karena meridian dihancurkan, dapatkah mereka diganti dengan meridian Black Jiao? Jiao mampu berevolusi menjadi naga, dan meskipun tidak bisa menandingi pembuluh darah naga, setidaknya jauh lebih unggul dari kekuatan meridian manusia. Tentu saja, apakah itu bisa dicocokkan atau tidak dan apa konsekuensinya, yang dikesampingkan, setidaknya secara teoritis, kemungkinan beralih ke meridian Jiao hitam ada. Di dunia lain itu tidak mungkin, tetapi di dunia ini, di mana struktur manusia dipelajari dengan sangat halus dan ilmiah, pembedahan sama sekali tidak ada bandingannya di dunia lain, mungkin itu benar-benar mungkin. Saudara Chen, jangan ragu, itu lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Benar, kita masih memiliki cacing kaisar. Setelah mengganti meridian saudara Black Jiao, lalu ambil cacing kaisar, pendekatan 2 cabang, saya pikir itu pasti akan kerja. Tang Zichen memandangi Black Jiao dan bertanya, saya bersedia mencobanya, tetapi saya takut akan memperburuk Little Black. Black Jiao tersenyum, Kakak Chen, jika kamu seorang saudara laki-laki, jangan mengucapkan kata-kata sopan seperti itu, aku siap menjadi kasim untukmu. Baiklah kalau begitu, ayo kita coba, tapi jangan khawatir, meridian yang digunakan padaku mungkin hanya kapiler di tubuhmu, jadi mungkin itu tidak akan membahayakanmu. Aku tahulah, aku hanya mencoba menghibur kalian, tidakkah kamu tahu bahwa aku selalu menjadi auger yang sangat humoris? Little Fire menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu, aku hanya tahu bahwa kamu terangsang. Tang Zichen segera memerintahkan untuk turun dan menemukan ahli yang paling profesional dan kuat di bidang ini di seluruh dunia untuk melakukan operasi pada Tang Zichen. Operasi itu terdiri dari menggantikan meridian Black Jiao. 1 bulan kemudian, Saudara Zichen, 30 ahli terhebat dan terkuat di dunia ada di sini, siap untuk melakukan operasi pada Anda kapan saja. Bagus, aku ingin bertemu mereka dulu. Mereka ada di kota Wangjing, menunggumu untuk menerimanya. Tang Zichen segera bertemu dengan 30 dokter paling profesional di dunia. Lihat Senior Tang. Dokter tidak perlu sopan, tolong bangun. Terima kasih, Senior Tang. Tang Zichen menuangkan secangkir teh untuk mereka masing-masing, mereka semua tersanjung, bahkan mereka semua merasa sangat terhormat ketika mengetahui bahwa mereka bisa melayani Tang Zichen. Tang Zichen bertanya, kalian semua tahu tentang saya akan mengganti meridian Black Jiao, bagaimana pendapat Anda tentang kelayakannya? Dari sudut pandang profesional Anda. Ini, tidak apa-apa, katakan seperti itu. Senior Tang, dari sudut pandang profesional kami, ini sedikit fantasi. Jadi, aku tidak diizinkan mengganti meridian Black Jiao. Tidak, kamu salah paham, maksud kami, bagaimana warp manusia bisa ditukar dengan benda asing. Itu tidak cocok sama sekali. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, meridianku sudah hancur, jadi lebih baik daripada tidak sama sekali. Aku hanya bertanya pada kalian, operasi ini, berapa tingkat keberhasilannya? Senior Tang, jika kita menggantinya saja ini memiliki tingkat keberhasilan 100%, tetapi kita tidak dapat memastikan itu pasti akan berhasil, lagi pula itu bukan dari spesies yang sama. Baiklah, biarkan aku menanggung konsekuensinya sendiri, mari bersiap untuk operasi. Sehari kemudian, Tang Zichen memulai operasi. Tentu saja, sebelum operasi, dokter mengeluarkan sejumlah meridian dari tubuh Black Jiao, dan untuk Black Jiao itu sebenarnya hanya beberapa kapiler yang tidak berpengaruh sama sekali, bahkan jika mereka tidak beregenerasi, mereka tidak akan mempengaruhi Black Jiao apapun. Dengan cara ini, operasi Tang Zichen untuk mengganti meridian berlangsung selama 7 hari. Tentu saja, awalnya tidak butuh waktu lama, tetapi butuh waktu ekstra untuk menjadi yang terbaik dan sempurna. Setelah mengganti meridian, Tang Zichen tidak tinggal di bangsal, dan langsung kembali ke Wangjing dengan kapal terbang, dengan 30 dokter akan kembali bersamanya kalau ada kebutuhan. Kakak Chen, bagaimana perasaanmu? A Little Fire bertanya. Tang Zichen memiliki banyak lakban yang melilitnya saat ini, lagi pula, dia telah mengubah garis meridiannya dan memiliki bukaan di sekujur tubuhnya. Aku tidak tahu sekarang, tapi aku bisa mulai mengambil Emperor Wong. Tang Zichen mengeluarkan botol berisi cacing kaisar.
Kakak Chen, ada total 18 serangga kaisar. Kamu bisa makan satu sehari, dan jika tidak cukup, aku akan menangkapnya lagi. Tang Zichen berkata, kapan serangga kaisar menjadi begitu melimpah? Kakak Chen, alasan kaisar serangga langka adalah karena mereka sulit ditangkap, tetapi di depan saya, masalah ini tidak ada. Saya menggali ke dalam batu dan saya dapat menangkap serangga kaisar sebanyak yang saya inginkan, dan jika saya benar-benar ingin menangkap lebih banyak, puluhan dari mereka masih bisa ditangkap. Oke, terima kasih, Menteri, kalau begitu istirahatlah dengan baik. Dalam sekejap mata, seminggu lagi telah berlalu. Perban di tubuh Tang Zichen juga bisa dilepas. Setelah perban dilepas, luka Tang Zichen di mana-mana di tubuhnya juga sembuh. Hampir tidak ada bekas yang terlihat. Para dokter iri, inilah perbedaan antara pria yang kuat dan pria biasa. Sepertinya tubuh yang kuat manusia tidak dapat diukur dengan tubuh manusia biasa. Mungkin, dalam tubuh manusia yang kuat, golongan darah yang berbeda dapat bercampur sementara manusia biasa tidak. Tang Zichen mengganti pakaiannya dan pulih seperti semula. Tang Senior, bagaimana perasaanmu sekarang? Tang Zichen menggelengkan kepalanya, rasanya masih sama seperti sebelumnya. Kamu tidak bisa merasakan meridian. Tang Zichen menutup matanya dan merasakan dengan hati-hati, tetapi tidak bisa merasakan meridian. Tidak bisa merasakannya. Dokter menghela nafas. Tang Senior, boleh dikatakan operasi ini gagal. Tang Zichen tersenyum, jangan khawatir, intuisiku memberitahuku bahwa operasinya berhasil. Baiklah, terima kasih. Sama-sama. Setelah itu, Tang Zichen mengambil satu Emperor Wong setiap hari. Meskipun Tang Zichen tidak dapat merasakan meridian, Tang Zichen juga tidak merasakan ketidaknyamanan. Ini sangat penting, dalam konsep medis Tang Zichen ini berarti operasi berhasil. Mengapa dia masih tidak dapat merasakan meridian ini? Karena, bagaimanapun, meridian bukanlah manusia, mereka tidak terhubung dengan mudah, tetapi kurangnya penolakan menunjukkan bahwa ada harapan untuk menghubungkan mereka. Tentu saja, diperkirakan alasan kurangnya penolakan terkait dengan serangga kaisar. Serangga kaisar adalah harta terbaik untuk memperbaiki meridian, apakah itu meridian manusia atau meridian makhluk lain, serangga kaisar adalah jembatannya untuk menghubungkannya. Setelah 18 hari, semua cacing kaisar Tang Zichen telah dimakan. Namun, Tang Zichen masih belum merasakan meridian. Tang Zichen sedikit panik. Brengsek, jangan bilang aku benar-benar gagal kan? Tang Zichen diam-diam berkata. Pada saat itu, dalam benaknya kilatan cahaya tiba-tiba muncul di benak Tang Zichen, dan Tang Zichen tersenyum, sepertinya aku masih membutuhkan sedikit stimulasi dari luar. Jadi Tang Zichen membuka kapal terbang sendirian dan terbang jauh ke langit, lalu Tang Zichen melompat turun dari langit. Tujuan Tang Zichen melakukannya adalah untuk merangsang tubuhnya untuk bereaksi dan juga dapat merangsang garis meridiannya. Jika dia tidak bisa bereaksi tepat waktu, dia pasti akan jatuh ke kematiannya. Jika dia tidak ingin mati, hanya meridian yang akan berfungsi. Tidak ada orang lain yang tahu tentang Tang Zichen melakukan ini, jadi tidak mungkin ada orang yang menyelamatkannya. Tang Zichen juga cukup berani. Tubuh Tang Zichen berada di langit, jatuh semakin cepat dan pada akhirnya, hampir jatuh ke tanah. Tidak lagi, jika meridian tidak terhubung, aku benar-benar akan jatuh sampai mati. Ah! Teriak Tang Zichen, melihat dia semakin dekat ke tanah, meridian tidak berfungsi, dan tubuhnya pasti akan jatuh menjadi kue. Pikiran Tang Zichen tiba-tiba memikirkan adegan di mana Mu Qianji dibakar hidup-hidup dan kebencian tak terbatas muncul dari dalam. Ah! Bang! Tang Zichen mendarat dengan keras di tanah, dia berlutut dengan satu lutut dan menopang tangannya di tanah juga hancur total. Tang Zichen berdiri dengan keras, kakinya melambung, dan seluruh tubuhnya melesat ke udara, merasa penuh kekuatan. Ya, seluruh tubuh Tang Zichen meletus dengan kekuatan yang tak terbatas di bawah kebencian di dalam dirinya, yang tampaknya telah menembus penghalang, dan kemudian meridian terbuka. Hahaha, hahaha. Tang Zichen mengeluarkan tawa gila, dia akhirnya tidak lagi tidak berguna, meridiannya tidak hanya dipulihkan, tetapi juga ditingkatkan ribuan kali. Jika meridian sebelumnya adalah pipa plastik, maka meridian saat ini adalah pipa baja.
Perasaan dipenuhi dengan kekuatan setelah mengepalkan kedua tangan itu terlalu bagus. Tang Zichen mendarat di tanah lagi dan berlatih di tanah. Setiap gerakan sangat kuat. Tang Zichen tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan perubahan meridian, keterampilan seni bela dirinya lebih dari satu tingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Ditambah dengan seni bela diri buatan Tang Zichen Endless, kekuatannya sangat keras. Sangat bagus. Dengan kekuatan meridianku saat ini, bahkan jika aku menggunakan Life Blood Hidden lagi, itu mungkin tidak akan hancur dengan mudah. Namun, Life Blood Creep bukanlah hal yang baik, jadi jangan gunakan jika Anda bisa, dan jika saya menggunakannya terlalu banyak perlahan-lahan akan menurun bahkan jika saya berubah menjadi meridian yang lebih kuat. Selain itu, Life Blood Chain pasti akan membuat saya koma, dan saya tidak ingin berada dalam keadaan koma-koma lagi. Tang Zichen tahu kebenaran ini, bahkan jika dia berubah menjadi tabung baja, jika dia tidak merawatnya dengan baik dan menyakitinya berulang kali, bahkan tabung baja terkuat pun akan retak. Tang Zichen kembali ke kota Wangjing dan terbang kembali. Zichen, meridianmu. Ketika semua orang melihat Tang Zichen terbang kembali, mereka sibuk bertanya dengan heran. Ya, meridian saya terbuka, dan meridian Black Jiao telah sepenuhnya menyatu dengan tubuh saya, kata Tang Zichen kepada semua orang. Wow, jadi bagaimana perasaanmu sekarang? Tang Zichen mengepalkan tinjunya dan tersenyum, ledakan yang sangat kuat. Wow, semua orang iri. Hahaha. Tang Zichen tertawa, menatap Black Jiao dan berkata, Little Black, terima kasih. Ayo, saudara Chen, jangan terlalu sentimental. Oke, kalau begitu, kita hampir siap untuk kembali ke dunia lain. Kebencianku masih belum terselesaikan, kata Tang Zichen sambil menggigit. Baiklah, biarkan aku menanggung konsekuensinya sendiri, mari bersiap untuk operasi. Sehari kemudian, Tang Zichen memulai operasi. Tentu saja, sebelum operasi, dokter mengeluarkan sejumlah meridian dari tubuh Black Jiao, dan untuk Black Jiao itu sebenarnya hanya beberapa kapiler yang tidak berpengaruh sama sekali, bahkan jika mereka tidak beregenerasi, mereka tidak akan mempengaruhi Black Jiao apapun. Dengan cara ini, operasi Tang Zichen untuk mengganti meridian berlangsung selama 7 hari. Tentu saja, awalnya tidak butuh waktu lama, tetapi butuh waktu ekstra untuk menjadi yang terbaik dan sempurna. Setelah mengganti meridian, Tang Zichen tidak tinggal di bangsal, dan langsung kembali ke Wangjing dengan kapal terbang, dengan 30 dokter akan kembali bersamanya kalau ada kebutuhan. Kakak Chen, bagaimana perasaanmu? Little Fire bertanya. Tang Zichen memiliki banyak lakban yang melilitnya saat ini, lagi pula, dia telah mengubah garis meridiannya dan memiliki bukaan di sekujur tubuhnya. Aku tidak tahu sekarang, tapi aku bisa mulai mengambil Emperor Wong. Tang Zichen mengeluarkan botol berisi cacing kaisar. Kakak Chen, ada total 18 serangga kaisar, kamu bisa makan satu sehari, dan jika tidak cukup, aku akan menangkapnya lagi. Tang Zichen berkata, kapan serangga kaisar menjadi begitu melimpah? Kakak Chen, alasan kaisar serangga langka adalah karena mereka sulit ditangkap, tetapi di depan saya, masalah ini tidak ada, saya menggali ke dalam batu dan saya dapat menangkap serangga kaisar sebanyak yang saya inginkan, dan jika saya benar-benar ingin menangkap lebih banyak puluhan dari mereka masih bisa ditangkap. Oke, terima kasih. Menteri, kalau begitu istirahatlah dengan baik. Dalam sekejap mata, seminggu lagi telah berlalu. Perban di tubuh Tang Zichen juga bisa dilepas. Setelah perban dilepas, luka Tang Zichen di mana-mana di tubuhnya juga sembuh, hampir tidak ada bekas yang terlihat. Para dokter iri, inilah perbedaan antara pria yang kuat dan pria biasa. Sepertinya tubuh yang kuat manusia tidak dapat diukur dengan tubuh manusia biasa. Mungkin, dalam tubuh manusia yang kuat, golongan darah yang berbeda dapat bercampur sementara manusia biasa tidak. Tang Zichen mengganti pakaiannya dan pulih seperti semula. Tang Senior, bagaimana perasaanmu sekarang? Tang Zichen menggelengkan kepalanya, rasanya masih sama seperti sebelumnya. Kamu tidak bisa merasakan meridian. Tang Zichen menutup matanya dan merasakan dengan hati-hati, tetapi tidak bisa merasakan meridian. Tidak bisa merasakannya. Dokter menghela nafas. Tang Senior, boleh dikatakan operasi ini gagal.
Tang Zichen tersenyum, jangan khawatir, intuisiku memberitahuku bahwa operasinya berhasil. Baiklah, terima kasih. Sama-sama. Setelah itu, Tang Zichen mengambil satu Emperor Wong setiap hari. Meskipun Tang Zichen tidak dapat merasakan meridian, Tang Zichen juga tidak merasakan ketidaknyamanan. Ini sangat penting, dalam konsep medis Tang Zichen ini berarti operasi berhasil. Mengapa dia masih tidak dapat merasakan meridian ini? Karena, bagaimanapun, meridian bukanlah manusia, mereka tidak terhubung dengan mudah, tetapi kurangnya penolakan menunjukkan bahwa ada harapan untuk menghubungkan mereka. Tentu saja, diperkirakan alasan kurangnya penolakan terkait dengan serangga kaisar. Serangga kaisar adalah harta terbaik untuk memperbaiki meridian, apakah itu meridian manusia atau meridian makhluk lain, serangga kaisar adalah jembatannya untuk menghubungkannya. Setelah 18 hari, semua cacing kaisar Tang Zichen telah dimakan. Namun, Tang Zichen masih belum merasakan meridian. Tang Zichen sedikit panik. Brengsek, jangan bilang aku benar-benar gagal kan? Tang Zichen diam-diam berkata. Pada saat itu, dalam benaknya kilatan cahaya tiba-tiba muncul di benak Tang Zichen, dan Tang Zichen tersenyum, sepertinya aku masih membutuhkan sedikit stimulasi dari luar. Jadi Tang Zichen membuka kapal terbang sendirian dan terbang jauh ke langit, lalu Tang Zichen melompat turun dari langit. Tujuan Tang Zichen melakukannya adalah untuk merangsang tubuhnya untuk bereaksi dan juga dapat merangsang garis meridiannya. Jika dia tidak bisa bereaksi tepat waktu, dia pasti akan jatuh ke kematiannya. Jika dia tidak ingin mati, hanya meridian yang akan berfungsi. Tidak ada orang lain yang tahu tentang Tang Zichen melakukan ini, jadi tidak mungkin ada orang yang menyelamatkannya. Tang Zichen juga cukup berani. Tubuh Tang Zichen berada di langit, jatuh semakin cepat dan pada akhirnya, hampir jatuh ke tanah. Tidak lagi, jika meridian tidak terhubung, aku benar-benar akan jatuh sampai mati. Ah! Teriak Tang Zichen, melihat dia semakin dekat ke tanah, meridian tidak berfungsi, dan tubuhnya pasti akan jatuh menjadi kue. Pikiran Tang Zichen tiba-tiba memikirkan adegan di mana Mu Qianji dibakar hidup-hidup dan kebencian tak terbatas muncul dari dalam. Ah! Bang! Tang Zichen mendarat dengan keras di tanah, dia berlutut dengan satu lutut dan menopang tangannya di tanah juga hancur total. Tang Zichen berdiri dengan keras, kakinya melambung, dan seluruh tubuhnya melesat ke udara, merasa penuh kekuatan. Ya, seluruh tubuh Tang Zichen meletus dengan kekuatan yang tak terbatas di bawah kebencian di dalam dirinya, yang tampaknya telah menembus penghalang, dan kemudian meridian terbuka. Hahaha, hahaha. Tang Zichen mengeluarkan tawa gila, dia akhirnya tidak lagi tidak berguna, meridiannya tidak hanya dipulihkan, tetapi juga ditingkatkan ribuan kali. Jika meridian sebelumnya adalah pipa plastik, maka meridian saat ini adalah pipa baja. Perasaan dipenuhi dengan kekuatan setelah mengepalkan kedua tangan itu terlalu bagus. Tang Zichen mendarat di tanah lagi dan berlatih di tanah, setiap gerakan sangat kuat. Tang Zichen tidak mengatakan apa-apa lagi, dengan perubahan meridian, keterampilan seni bela dirinya lebih dari satu tingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Ditambah dengan seni bela diri buatan Tang Zichen Endless, kekuatannya sangat keras. View, sangat bagus, dengan kekuatan meridianku saat ini, bahkan jika aku menggunakan Life Blood Hidden lagi, itu mungkin tidak akan hancur dengan mudah. Namun, Life Blood Creep bukanlah hal yang baik, jadi jangan gunakan jika Anda bisa, dan jika saya menggunakannya terlalu banyak perlahan-lahan akan menurun bahkan jika saya berubah menjadi meridian yang lebih kuat. Selain itu, Life Blood Chain pasti akan membuat saya koma, dan saya tidak ingin berada dalam keadaan koma-koma lagi. Tang Zichen tahu kebenaran ini, bahkan jika dia berubah menjadi tabung baja, jika dia tidak merawatnya dengan baik dan menyakitinya berulang kali, bahkan tabung baja terkuat pun akan retak. Tang Zichen kembali ke kota Wangjing dan terbang kembali. Zichen, meridianmu. Ketika semua orang melihat Tang Zichen terbang kembali, mereka sibuk bertanya dengan heran. Ya, meridian saya terbuka, dan meridian Black Jiao telah sepenuhnya menyatu dengan tubuh saya, kata Tang Zichen kepada semua orang. Wow, jadi bagaimana perasaanmu sekarang? Tang Zichen mengepalkan tinjunya dan tersenyum, ledakan yang sangat kuat. Wow,
Semua orang iri. Hahaha. Tang Zichen tertawa, menatap Black Jiao dan berkata, Little Black, terima kasih. Ayo, saudara Chen, jangan terlalu sentimental. Oke, kalau begitu kita hampir siap untuk kembali ke dunia lain. Kebencianku masih belum terselesaikan, kata Tang Zichen sambil menggigit. Setidaknya Anda memiliki perasaan tentang diri Anda sekarang, perasaan bahwa jika Anda mempelajarinya, itu mungkin seni bela diri. Aku akan melakukannya. Xiao Meng menganggukkan kepalanya. Tang Zichen berkata, Xiao Meng, kamu juga tidak boleh hanya fokus pada seni bela diri. Baiklah, saudara Zichen, aku tahu apa yang ingin kamu katakan, di mana aku memikirkan aspek itu sekarang. Jika kamu terus mendidih, kamu semakin tua. Aku bersedia. Xiao Meng terbang menjauh. Black Jiao terbang dan berkata, Kakak Chen Chen, mengapa bukan gadis yang begitu cantik? Ayo, persetan dengan adikmu. Tang Zichen menatap. Black Jiao Dao, Kakak Chen, aku tidak mengerti ini. Untuk kalian manusia, gadis yang sangat cantik, jika aku jadi kamu, cepatlah dan lanjutkan, membiarkan orang menyia-nyiakan masa mudanya seperti ini lagi. Ya, Kakak Chen, Xiao Meng pasti akan membiarkanmu bercinta. Tang Zichen tidak dalam suasana hati yang baik. Api kecil, kamu juga mengikuti yang hitam. Ini adalah kebenaran. Tang Zichen berkata, Xiao Meng sudah ada di sisiku, satu-satunya pasangan berstatus teman. Apakah kamu ingin aku meniduri semua teman perempuanku? Little Fire Dao, sepertinya apa yang dikatakan saudara Chen masuk akal. Black Jiao Dao, omong kosong, saudara menteri ini karena tidak ada kekurangan wanita, itu sebabnya dia berkata begitu. Dia tidak kekurangan, dan dia tidak memikirkan orang lain sejenak. Dari sudut pandang Xiao Meng, tapi Xiao Meng sangat kurang. Gulungan. Black Jiao terbang menjauh, dan Little Fire mengikutinya. Tang Zichen benar-benar tidak bisa berkata apa-apa pada kedua orang ini. Namun, Tang Zichen bersyukur di dalam hatinya karena mereka datang kepadanya. Kali ini, jika bukan karena mereka, maka Tang Zichen akan mati, karena dia tidak sadarkan diri setelah merapal Life Blood Hidden. Jika mereka tidak membawanya kembali ke sini, dia pasti akan dibunuh oleh orang-orang dari aliansi benar. Selain itu, meridian Tang Zichen masih ditarik dari Little Black. Zichen, apa yang kamu pikirkan? Suaner Li muncul. Suaner, memikirkan Little Black dan Little Fire, hehe, kenapa kamu tidak berlatih seni bela diri hari ini? Merasakan hambatan, aku sekarang berada di puncak realem persatuan tengah, sepertinya aku agak mandek mencoba untuk sampai ke realem persatuan akhir lagi. Tang Zichen tersenyum, tidak perlu terburu-buru, kamu masih sangat muda, kamu baru berusia 34 tahun untuk mencapai level ini, kamu sudah sangat jenius untuk dunia ini, santailah sedikit. Yah, untuk dunia ini, tapi untuk duniamu aku tidak tahu. Kamu jujur memberitahuku, pada usia dan alam ini, level apa aku di duniamu? Tanya Suaner Li. Suaner, itu tidak ada bandingannya, karena belum bertahun-tahun sejak bakatmu berubah, dan jika kamu sudah berbakat ini sejak kamu masih kecil, maka kamu akan, sekarang, mencapai tingkat kejeniusan semu Tuan Klan. Hehe. Jadi itu artinya kita semua punya kesempatan untuk masuk ke Ancestor. Tang Zichen mengangguk, kurasa begitu, kalian semua, dengan bakat yang telah kalian tunjukkan sejauh ini, kalian bisa masuk ke dalam klan. Itu bagus, ngomong-ngomong, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada Mu Qianji karena telah mengubah begitu banyak dari kita, sementara dia sendiri. Li Suaner menyadari bahwa dia seharusnya tidak menyebut Mu Qianji dan terlalu sibuk berhenti. Seperti yang diharapkan, wajah Tang Zichen menjadi gelap sesaat ketika dia mendengar nama Mu Qianji. Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Tidak apa-apa, baiklah, lanjutkan dan sibuk, benar, bantu aku memberitahu Xianger, Mei Qian, Sangguan Zhou, dan Qi Sueyun untuk bersatu di Rising Heart Hall di malam hari. Untuk apa? Aku sedang tidak ingin membicarakannya sekarang, tapi datanglah malam ini. Oh bagus. Malam itu, 5 wanita cantik kelas 1 berkumpul di Rising Heart Palace. Sore hari, Tang Zichen memerintahkan para pelayan untuk menjahit 3 selimut menjadi 1 dan mengubahnya menjadi selimut besar.
Ketika 5 wanita cantik yang menakjubkan melihat selimut besar itu, mereka sepertinya menyadari sesuatu dan tersipu. Ki Sueyun berkata, saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, saya akan kembali dulu. Ki Sueyun ingin melarikan diri. Liu Xiangyun berkata, aku juga punya hal lain yang harus dilakukan, aku pergi dulu. Saya juga. Aku juga, Suaner, kamu bisa tinggal sendiri. Tang Zichen berteriak, ada apa kalian semua, berhenti. Oh, semua orang tersipu malu dan berdiri diam. Tang Zichen berkata, karena kalian semua sedingin es dan tahu apa yang saya lakukan, saya akan menghindari kecerobohan. Mulai hari ini, setiap kali saya kembali mulai sekarang, kita semua akan hidup bersama. Su Meiqian berkata, Zichen, kamu akan terlalu gila. Gila, kita semua, kita sudah saling kenal selama 15 atau 16 tahun, apa yang harus digilai, ini juga akan menghemat waktuku, kita juga bisa memupuk hubungan kita. Xiangyun Liu berkata, dari mana Anda mendapatkan ide itu, Anda tidak akan pernah memikirkan hal seperti ini sebelumnya. Hehe, jujur ya, menurutku itu cukup masuk akal, jadi aku mengambilnya. Tak bisa bicara. Baiklah, hehehe, jarang aku seanggun ini malam ini, jangan merusak kesenanganku. Oh ayo, mari kita lihat siapa yang memiliki tubuh lebih panas, hahaha. Malam itu tidak perlu mengatakan apa-apa tentang berkah Tang Zichen, karena mengatakan lebih banyak berarti pamer. 3 hari kemudian, Tang Zichen membawa Black Jiao, Fire Demon Beast dan mereka bertiga naik kapal terbang ke titik penyeberangan makam Gunung Seribu. Tentu saja, 50 kapal terbang yang sudah dibuat juga dikirim ke kota Wangjing, dan Tang Zichen memerintahkan mereka untuk dikirim ke makam Gunung Seribu dengan kapal terbang mengikuti di belakang Tang Zichen. Kakak Chen, setiap kali kamu kembali, kamu harus membuang begitu keras, menghabiskan waktu seminggu, naik kapal terbang ke makam Gunung Seribu, bisakah kamu memindahkan kota Wangjing ke makam Gunung Seribu? Jauh lebih nyaman. Tang Zichen berkata dengan tegas, tidak. Mengapa? Jika suatu hari, setan tersandung di sini, itu pasti akan menjadi yang paling berbahaya jika tinggal di dekat makam 1000 bukit, dan selain itu, ketika sekte saya dibangun, saya akan membawa kerabat ke sini dan jarang kembali di masa depan. Baiklah, lupakan aku mengatakannya. Seminggu kemudian, Tang Zichen dan yang lainnya tiba di makam 1000 gunung, 50 mesin terbang itu, Tang Zichen dan api kecil, hitam kecil, melakukan lusinan perjalanan ke sana kemari, membawa mesin terbang dari waktu ke waktu. Bu, aku lelah. Baiklah, terima kasih telah membantuku membawa begitu banyak mesin terbang. Menteri, 50 mesin terbang telah dibawa, apa yang harus kita lakukan sekarang dengan sebanyak ini? Jangan khawatir, kami hanya akan membuat keranjang dan mengikatnya ke Blacky. Aku yakin Blacky tidak akan keberatan. Aku akan pergi. Beberapa mata putih dari Blacky. Haha. Setelah itu, Tang Zichen bersusah payah meminta Little Black bertindak sebagai porter, membawa mesin terbang itu ke langit sekaligus. Kemudian, terbang ke arah tertentu. Kemana kita akan pergi sekarang, Menteri? Tang Zichen sedikit kesurupan, Mu Qianji sudah mati, rasanya hidup kurang memiliki begitu banyak motivasi, tetapi dia harus melanjutkan, dan semakin dia berpikir ke dalam, dia menjadi semakin kejam. Pertama, ambil mesin terbangnya, bawa ke gerbang tanpa akhir, sembunyikan, lalu balas dendam. Kurang dari sehari kemudian, Tang Zichen, Black Jiao, Little Fire, dan mereka bertiga tiba di hutan pegunungan primitif yang indah. Tang Zichen menemukan sebuah rumah kayu di lembah sekaligus, sebuah plakat digantung di luar rumah kayu, plakat itu berbunyi, gerbang tak berujung. Itu adalah tempat di mana Tang Zichen telah menciptakan pahala tanpa akhir di tempat pertama. Kakak Chen, apakah rumah kayu ini klan yang kamu buat? Benar. Mengapa begitu lusuh? Sekte semua orang cantik, seperti sekte naga ilahi. Oh, itu karena, sekte saya baru saja dimulai, bahkan belum ditutup, dan sekte orang lain berusia ribuan tahun. Saya percaya bahwa di masa depan, gerbang tanpa akhir kita akan tumbuh semakin kuat. Black Jiao berkata tidak hanya tumbuh, tetapi juga menyatukan dunia. Menyatukan sungai dan danau.
Alis Tang Zichen berkerut, seolah-olah Tang Zichen bahkan tidak memikirkannya. Menyatukan dunia tidak begitu mudah. Tang Zichen hanya ingin seni bela diri yang dia ciptakan untuk diteruskan turun-temurun. Apakah kamu tidak mau? Haha, Little Black, saranmu bagus dan ambisius. Nah, aku pasti akan mencoba yang terbaik untuk menyatukan sungai dan danau. Jianghu ini, sejak zaman kuno orang benar dan iblis telah berperang selama ribuan tahun. Aku tidak tahu berapa banyak murid dari kedua belah pihak telah meninggal. Jianghu ini benar-benar membutuhkan perubahan. Kakak Chen, maka kami akan menunggumu untuk menyatukan dunia. Baiklah, masih terlalu dini untuk itu. Ayo sembunyikan mesin terbangnya dulu lalu pergi ke sekolah Liang San. Setelah Tang Zichen menyembunyikan mesin terbangnya, dia segera pergi ke sekte Liang San. Setengah hari kemudian, Tang Zichen tiba di sekte Liang San. Tang Zichen berdiri di langit menghadap sekte Liang San. Black Jiao bertanya, Kakak Chen, ayo balas dendam untukmu juga. Meskipun kita tidak bisa membunuh anggota klan terkuat, kita bisa membunuh semua murid dari sekte Liang San, dan tanpa murid, generasi berikutnya akan punah. Binatang iblis api juga berkata, baik, aku akan menghembuskan api dan membakar sekte Liang San ke tanah. Binatang iblis api dan Jiao hitam melompat berdiri, hanya menunggu Tang Zichen memberikan perintah. Tunggu, teriak Tang Zichen. Kakak Chen, ada apa? Apakah kamu tidak ingin balas dendam lagi? Tang Zichen tercabik-cabik, tapi para murid dari sekte Liang San tidak memiliki dendam terhadap saya. Apakah benar bagi saya untuk membunuh mereka semua? Meskipun mereka adalah murid dari sekte Liang San, mereka tidak membunuh Mu Qianji. Orang yang membunuh Mu Qianji hanyalah tuan mereka. Kakak Chen, kalau begitu, sekutu itu sudah lama mati dan kamu akan membalas dendam. Jadi mengapa kita ada di sini? Ya, Menteri, jika kita di sini bukan untuk membunuh murid-murid itu, lalu mengapa kita di sini? Anda baru di tahap awal sekte, dan Anda tidak dapat membunuh banyak master sekte. Apalagi kakek nenek sekte itu dari sekte yang telah menyelesaikan kesuksesan besar mereka. Fiuh. Tang Zichen menghela napas dalam-dalam dan berkata, mungkin itu karena hatiku terlalu tidak bahagia, hanya saja. Kakak Chen, apapun yang terjadi kami mendukungmu. Tang Zichen berkata, kalau begitu ayo turun dulu, dan di tempat pengorbanannya, ayo persembahkan dupa dan bakar kertas. Tidak apa-apa. Tang Zichen segera bergegas turun dari langit dan mendarat di salah satu alun-alun besar sekte Liang San, tempat diadakannya turnamen seni bela diri hari itu. Orang-orang apa? Tiba-tiba alam Zongxi lebih awal. Pakar periode terbang keluar, dan dia adalah orang pertama yang menemukan Tang Zichen. Tang Zichen berkata, paman dari sekolah Liang San ini, murid Feng Qingyun, telah datang untuk memberi penghormatan kepada Mu Qianji hari ini. Saya harap paman saya tidak akan menghalangi saya. Jika tidak, saya, Feng Qingyun, tidak akan begitu mudah untuk berbicara dengan. Wind Light Cloud. Pria Zongxi awal itu terkejut. Sejak setahun yang lalu, ketika Wind Light Cloud secara luar biasa membunuh 7 atau 8 pembangkit tenaga Zongxi seperti Master Sekutu, nama Wind Light Cloud bergema di seluruh sungai dan danau, dan tidak ada yang mengetahuinya, dan setiap orang yang mendengar namanya akan merasakan ketakutan di dalam. Pria Zongxi awal ini, meskipun Tang Zichen bisa saja membunuhnya dalam hitungan detik, bagaimanapun juga, dia adalah senioritas generasi termasuk generasi paman, dan Tang Zichen tidak memberinya gelar yang paling terhormat. Hanya itu ancaman dalam kata-kata Tang Zichen sangat jelas. Orang Master Sekte awal itu juga tidak mengatakan apa-apa kepada Tang Zichen, dan terbang dengan panik, mungkin untuk melapor. Lapor ke kepala kakak senior, ini buruk, sesuatu yang besar telah terjadi. Di aula besar, pria yang baru saja memulai penguasaannya, bergegas masuk dengan panik. Saat ini, di aula besar ini orang-orang dari sekte Liangshan sedang bertemu. Ada apa? Kepala sekolah Liang San berhenti untuk bertanya, tapi tentu saja, kepala ini telah diganti, kepala sebelumnya adalah sekutu, dan dia sudah mati. Angin, Wind Light Cloud telah kembali. Apa? Seluruh aula berdiri, dan 3 kata, Wind Lightning Cloud tampak sangat berat. Kamu bilang awan petir angin. Ya, Windy, 1000 kali benar.
Di mana itu? Di Great Martial Arena, dia berkata bahwa dia datang untuk memberi hormat kepada Mu Qianji, dan sepertinya dia tidak tahu bahwa Mu Qianji belum mati, tapi aku melihat suasana hatinya sedang buruk. Semua orang memandangi kepala sekolah yang baru. Seorang wanita di tengah klan berkata, apa yang harus kita lakukan, kakak Palmis senior? Setahun yang lalu, sekutu Master Sekte Liang San kita dibunuh oleh putra keduanya, meninggalkan kita, naik turun, tanpa wajah, jadi dia ada di sini sekali lagi. Jika kita tidak melakukan apa-apa dan membiarkan dia beribadah di tempat kita, saya khawatir ini akan ditertawakan lagi jika tersiar kabar. Namun, petir angin itu sangat kuat untuk beberapa alasan, kita tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Mengapa kita tidak segera pergi dan bertanya kepada profesor pembantu senior Sekte Liang San kita, dengan 18 asisten dan 3 leluhur, kita tidak percaya kita tidak dapat menyembuhkannya. Kepala baru dari Sekte Liang San mengangguk dan berkata, baik, jika kita dengan terburu-buru pergi untuk menemukannya, aku khawatir dia akan mendapat serangan iblis lagi. Pergi dan undang para pembantu. Semua orang di Sekte Liang San tidak berani pergi mencari Tang Zichen, tetapi menunggu asisten pengajar datang. Setelah sekitar setengah jam, 3 lelaki tua tingkat kesempurnaan Master Klan datang. Semua orang di istana sibuk memberi hormat. Lihat 3 asisten guru, Paman Tianyang, Yun Song, dan Feng Yue. Semua orang, termasuk kepala sekolah baru, menyembah. Ini adalah kesempurnaan Master Sekte A. Meskipun banyak orang yang hadir berada pada tahap akhir dari alam Master Sekte, hanya berjarak 1 tingkat dari kesempurnaan Sekte Master, tetapi tingkat ini mungkin tidak dapat dilintasi dalam hidup seseorang, sehingga kesempurnaan Sekte Master menyebabkan semua orang memuja dan memujanya. Salah satu dari mereka, seorang asisten paman bernama Yun Song, bertanya, saya mendengar bahwa petir angin, yang membunuh murid saya, telah muncul kembali. Kembali ke Paman Yun Song, ya, dia mungkin tidak tahu bahwa penyihir itu masih hidup dan datang untuk memberikan penghormatan. Kepala Sekte Liang San sedang sibuk. Jenggot pria tua bernama Wajah Yun Song bergetar. Sekutu yang dibunuh Tang Zichen sebelumnya adalah muridnya. Dia awalnya bangga dengan murid ini. Mungkin murid ini bisa menjadi lengkap di masa depan, tetapi dia tidak pernah berharap bahwa dia akan dibunuh oleh seorang keturunan. Dalam hal senioritas, ketiga lelaki tua tingkat kesempurnaan Sekte Liang San ini semuanya setingkat kakek divisi Tang Zichen. Ayo pergi dan temui Wind Lightning. Tang Zichen saat ini memberikan penghormatan di tempat Mu Qianji meninggal, dan dia mendengar bahwa di mana orang meninggal, arwah orang mati akan ada di sana. Tang Zichen membakar 3 batang dupa dan berkata, 1000 jiao, maafkan saya datang untuk memberi hormat kepada Anda setelah 1 tahun, bukan karena saya menginginkan ini, hanya saja saya tidak berdaya. Waktu itu saya melemparkan darah kehidupan tersembunyi, yang menyebabkan saya tidak sadarkan diri selama setahun dan hampir menjadi tidak berguna, tapi sekarang bagus. Saya memperbaiki meridian Black Jiao, tidak hanya saya pulih, tetapi saya juga lebih kuat. 1000 jiao, bagaimana kabarmu? Di sana, aku sangat merindukanmu. Awalnya aku sangat enggan dan terikat untuk membunuh semua sekolah Liang San, tetapi ketika aku benar-benar harus melakukannya, aku ragu-ragu. Murid-murid itu, bagaimanapun juga tidak bersalah. 1000 ekstrim, dapatkah kamu maafkan saya? Tang Zichen berkata sambil membakar kertas itu. Dupa dan kertas baru saja dipesan oleh Tang Zichen untuk membawa murid sekolah Liang San. Pada saat ini, seorang pria tidak jauh berteriak petir angin. Tang Zichen menoleh untuk melihat dan melihat 3 lelaki tua dengan sejumlah alam klan. Tang Zichen langsung merasakan kekuatan menindas yang tak terbatas dari lelaki tua itu. Tang Zichen tanpa sadar gemetar di dalam. Ya, Tang Zichen harus menghadapi suatu masalah. Meskipun dia telah membunuh sekutunya, itu tidak berarti bahwa Tang Zichen benar-benar memiliki kekuatan itu lagi. Tang Zichen hanya memiliki kekuatan itu dengan mengeluarkan darah kehidupan tersembunyi, dan jika dia tidak menghadapi masalah ini, maka Tang Zichen akan melakukannya terus sengsara. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku.
Tang Zichen memandang ketiga lelaki tua itu dan tertawa, aku tidak pernah berpikir bahwa aku, seseorang angin akan mengejutkan para senior dari kesempurnaan leluhur sekolah Liang San. Wind Lightning, kamu masih berani datang ke sini? Orang tua Yun Song mengertakkan gigi. Hahaha, dunia ini luas, kemana aku tidak bisa pergi apalagi di sini, bahkan jika itu adalah sekte iblis aku, seseorang angin, bisa datang dan pergi sesukaku. Wajah Tang Zichen serta nada suaranya adalah sombong, tidak takut sama sekali. Meskipun Tang Zichen tahu bahwa kekuatan sejatinya hanya mampu mengalahkan master sekte tingkat menengah, Tang Zichen memiliki kartu paling bawah, yaitu darah kehidupan tersembunyi, jadi dengan kartu paling bawah di tangan, Tang Zichen secara alami tidak takut ketika menghadapi seseorang di level lengkap master sekte. Jika Tang Zichen meluncurkan Life Blood Hidden lagi, kesempurnaan leluhur tidak akan bisa mengalahkannya. Di sisi lain, kerumunan sekolah Liang San, melihat Tang Zichen begitu sederhana dan tak kenal takut, alih-alih merasa sedikit takut di dalam, semakin mereka tidak bisa melihat intinya, semakin mereka menjadi takut, bahkan sangat marah. Yun Song tidak berani mengambil tindakan terhadap Tang Zichen dengan gegabah. Pada saat ini, kepala baru dari Sekte Liang San berkata, Paman Yun Song, petir angin membunuh sekutu kita, dia mungkin tidak semenakutkan dia pada awalnya, dia pasti telah membayar harga yang mahal untuk tiba-tiba menjadi kuat. Paman Yun Song, naik dan bunuh dia untuk membalas sekutu. Sisanya juga mengatakan, ya, dunia seni bela diri Wind Lightning hanya pada tahap awal klan, dia pasti membayar harga yang mahal untuk menjadi sekuat itu pada awalnya. Saya tidak percaya dia akan melakukannya, dapat melakukannya untuk kedua kalinya. Tang Zichen mendengus sedikit, orang-orang ini tidak bodoh, apa yang mereka katakan benar, Tang Zichen memang membayar mahal, jika bukan karena kebetulan bertemu Black Jiao dan menggunakan garis meridiannya, Tang Zichen pasti akan menjadi tidak berguna. Yun Song berkata, Wind Light Cloud, apakah kamu tahu bahwa sekutu yang kamu bunuh adalah muridku yang berharga? Tang Zichen terdiam, jadi bagaimana jika saya tahu, jadi bagaimana jika saya tidak tahu apa yang berani Anda lakukan? Anda, Wind Lightning, kamu membunuh master bela diri dan masih tidak merasa bersalah, apakah kamu ingin menginspirasi murka master yang sempurna? Hahaha, hahaha. Ya, aku hanya akan membangkitkan amarahmu. Ayolah, biarkan amarahmu semakin kuat, biarkan aku angin seseorang, lihat apakah aku bisa mengatasinya. Anda, Yun Song dan tiga perfeksionis leluhur lainnya tidak berani bertindak gegabah semakin mereka melihat penampilan Tang Zichen yang semilir. Setiap orang kuat yang telah berkultivasi ke tingkat kesempurnaan Master Sekte atau lebih, tujuan mereka bukan lagi persaingan, jadi selama mereka tidak 100% yakin, mereka tidak akan berani melakukan hal-hal seperti balas dendam untuk berjaga-jaga, mereka mati. Paman Yun Song, silakan, dia sengaja sombong sekarang, tidak bisakah kamu melihat bahwa alam aslinya hanya pada tahap awal Zongxi? Teriak kepala Sekte Liang San. Yun Song Ten sedikit kesal dan mengutuk dalam hatinya, berteriak ibumu, kamu tidak bisa melakukannya sendiri. Tang Zichen mendengus menoleh dan terus membakar kertas mengabaikan sekelompok orang dari Sekte Liang San. Ketika sekelompok orang dari Sekte Liang San melihat Tang Zichen terus mengabaikan mereka, mereka semua merasa marah. Pada saat itu, di langit, Little Black dan Little Fire meluncur turun. Little Fire meraung, siapapun yang berani menyentuh kakakku, aku akan mati terbakar. Banyak orang belum pernah melihat Fire Demon Beast atau Black Jiao sebelumnya dan berteriak ketakutan, binatang apa ini? Blacky menggeram, kamu adalah binatang, seluruh keluargamu adalah binatang. Ya Tuhan, dan itu berbicara manusia, apa ini? Bahkan tiga lelaki tua penyelesaian klan belum pernah melihatnya sebelumnya, penuh keheranan bahwa Tang Zichen memiliki dua makhluk ajaib, yang membuat mereka tidak hanya melirik Tang Zichen lagi. Setelah Tang Zichen selesai membakar kertas, tidak ada seorang pun dari Sekte Liangshan yang bertindak, meskipun betapa marahnya mereka berbicara, mereka sebenarnya tidak bertindak. Tang Zichen selesai membakar kertas dan berkata ke udara, 1000 ekstremitas, aku pergi dulu, jika jiwamu bisa mendengarku, maka ikutlah denganku.
Setelah mengatakan itu, Tang Zichen melompat ke belakang Black Jiao. Tang Zichen melihat kelompok pembangkit tenaga sekolah Liang San di tanah dan berkata, banyak hal yang tidak berguna. Setelah mengatakan itu, Jiao hitam itu terbang ke langit dan menghilang. Kamu. Semua orang di sekte Liang San marah dengan asap yang keluar dari lubang hidung mereka, tetapi Tang Zichen benar, itu memang tidak berguna. Tang Zichen telah membakar kertas begitu lama, tetapi tidak ada yang berani melakukan apapun. Tentu saja yang paling marah adalah ketiga kesempurnaan leluhur itu. Terbang di langit. Kakak Chen, level berapa ketiga lelaki tua tadi? Kakak Hei dan aku, ketika kami ditekan oleh momentumnya, pori-pori seluruh tubuh kami terbuka, itu sangat menakutkan. Tang Zichen berkata, dia adalah pembangkit tenaga tingkat kesempurnaan Zongxi, dalam hal senioritas, dia dianggap sebagai generasi tuanku. Kesempurnaan tuan klan, tidak heran momentumnya begitu menakutkan. Api kecil dan aku, kami terbang dengan sangat berani. Kakak Chen, mengapa kamu tidak terlihat takut sama sekali? Tanya Black Jiao. Tang Zichen berkata, mengapa kamu harus takut? Jika kamu berani menyentuhku, aku akan terbuka untuk menggunakan darah kehidupan tersembunyi lagi, dan kemudian, siapa yang akan mati dan siapa yang akan hidup mungkin belum. Aku yakin ketiga Zongxi itu laki-laki tua yang sempurna juga tidak memiliki dasar, jika tidak, saya khawatir mereka akan datang dan membunuh saya. Hehe, lagi pula, kamu membunuh Master Aliansi dan yang lainnya dalam hitungan detik saat itu, dan kekuatan yang kuat itu memberi mereka pencegah yang hebat. Namun, Menteri, kamu tidak dapat menggunakan Life Blood Hidden lagi, itu hanya untuk pelestarian hidup, bukan untuk berkelahi. Yah, aku tahu, aku bisa mencoba untuk tidak menggunakannya lagi. Saat ini meridianku mungkin tidak rusak, tapi pasti akan ada banyak kerusakan, dan ketidaksadaran tidak bisa dihindari, dan aku tidak menginginkannya. Jika situasinya tidak, jangan paksa aku, kata Tang Zichen dengan sepenuh hati. Kalau begitu, kemana kita akan pergi? Tang Zichen dengan tegas berkata, kembali ke Sekte Naga Ilahi. Ah, kembali ke fraksi Naga Ilahi. Ya. Kakak Chen, kamu gila, Sekte Naga Ilahi pasti tidak akan menyambutmu, kamu telah dikeluarkan dari sekte tersebut. Oh, bagaimanapun juga aku adalah anggota Sekte Naga Ilahi, aku harus kembali ke sana. Setengah hari kemudian, Tang Zichen tiba di Sekte Naga Ilahi. Kali ini, Tang Zichen memilih pendekatan profil tinggi. Tang Zichen berdiri tepat di belakang Black Jiao, lalu dari langit, dia perlahan turun di depan mata semua orang di Sekte Naga Ilahi. Wah, makhluk apa itu? Wow, betapa mendominasi. Hei, ada seseorang di punggung makhluk besar itu, seperti petir angin. Tidak mungkin, kan? Petir angin. Cepat-cepat, lapor ke kepala sekolah. Sebentar lagi, seluruh Sekte Naga Ilahi terkejut. Tang Zichen turun dari langit, awalnya berpikir bahwa itu hanya makhluk besar, tetapi dia tidak pernah menyangka ada seseorang yang berdiri di punggungnya, dan setelah diperiksa lebih lanjut, itu adalah awan petir angin yang sensasional. Melapor ke kepala sekolah, petir angin telah kembali. Apa? Petir angin? Song Dingtian, kepala Sekte Naga Ilahi, terkejut dan terbang keluar dari aula utama dengan panik, dan memang melihat makhluk di langit yang tampak seperti ular atau naga perlahan turun, dengan seseorang berdiri di punggungnya, itu adalah Wind Light Cloud. Pada saat itu, beberapa klan kuat Sekte Naga Ilahi terbang keluar dan berdiri di samping Song Dingtian, semua orang mengerutkan kening dan menonton. Ini benar-benar petir angin, dia masih hidup, dan peramal yang membawanya pergi sekarang sudah keluar. Apa sebenarnya asalnya? Legenda mengatakan bahwa master pendiri sekolah naga ilahi kita berteman dengan naga Jiao, dan kemudian mempelajari kebiasaan naga dan menciptakan teknik pedang turun naga. Jiao hitam mendarat di tanah. Tang Zichen melompat turun dan melirik kerumunan. Pada saat itu, seseorang tidak jauh dari sana berteriak, Kakak Feng. Tang Zichen menoleh, dan itu adalah adik Qin Ren. Menghitung dengan hati-hati, Tang Zichen tidak melihat adik perempuan selama 2,5 tahun. Tang Zichen segera bergegas menghampiri adik perempuannya yang masih kecil. Kakak Feng, adik perempuan juga bergegas menangis. Di bawah tatapan semua orang di sekolah naga ilahi, Tang Zichen dan adik perempuan berpelukan erat.
Selama hari-hari ini ketika Tang Zichen dalam masalah, yang paling sulit adalah Qin Ren, yang tidak melihatnya selama lebih dari 2,5 tahun, yang dapat mengetahui sakit hati adik perempuan menanggung siksaan dan siksaan. Legenda tentang dirinya adalah di mana-mana di sungai dan danau, tetapi mereka tidak tahu di mana Tang Zichen berada. Kakak senior kecil. Tang Zichen memeluk Qin Ren dan sangat senang. Kakak Feng, oh akhirnya aku melihatmu, aku tidak melihatmu selama 2 tahun 7 bulan. Adik perempuan berteriak frustrasi. 2 tahun 7 bulan, dia ingat dengan sangat jelas. Terakhir kali mereka bertemu adalah 2 tahun yang lalu. Mesin terbang Tang Zichen akan menyebabkan bencana perang. Dia dan kakak menyarankan Tang Zichen untuk menyerahkannya kepada Tuan untuk menangani. Setelah itu, petir angin dikeluarkan dari divisi. Petir angin dikejar oleh sekolah Yanshan. Petir angin menghilang selama setahun tanpa jejak. Petir angin membunuh sekutu dalam konferensi seni bela diri petir angin. Setahun lagi tidak dapat ditemukan. Setelah itu, sesuatu yang besar terjadi pada divisi tersebut. Semua ini menyebabkan adik perempuan senior menderita, dan baru hari ini dia akhirnya bertemu Tang Zichen. Maafkan aku adik kecil. Lepaskan aku dulu. Tepat pada saat ini, terdengar dengusan marah. Adik perempuan sedang sibuk menyeka air matanya dan melepaskan Tang Zichen, suara yang baru saja dibuat oleh kepala sekolah Song Dingtian. Tang Zichen menoleh sedikit tidak senang dan menatap Song Dingtian. Song Dingtian berkata, Wind Lightning, siapa yang memintamu datang ke sini? Tang Zichen berkata, Paman kepala sekolah, apakah menurut Anda saya tidak memenuhi syarat untuk datang ke sini? Tolong jangan panggil aku paman, aku bukan pamanmu, kamu telah dikeluarkan dari sekte naga ilahi. Juga, jangan datang mencari Qin Ren di masa depan, dia bukan lagi adik perempuanmu, semua orang di sekolah naga ilahi tidak ada hubungannya denganmu. Tang Zichen sangat tidak senang dengan Song Dingtian ini, dan tidak menyukainya karena masalah mesin terbang. Hahaha, aku memanggilmu paman ini untuk memberimu wajah. Jika aku tidak memberimu wajah, dengan kamu berbicara kepadaku seperti itu, aku akan menamparmu sejak lama. Tang Zichen juga berkata dengan kasar. Kamu. Song Dingtian sangat marah karena dia sangat tidak dihargai oleh Tang Zichen. Berbagai paman lainnya menjadi pucat. Song Dingtian berkata, Wind Lightning, apa yang ingin kamu lakukan ketika kamu kembali? Mungkinkah kamu ingin menimbulkan masalah di sekte naga ilahiku? Tang Zichen melompat dan menembak ke arah Song Dingtian. Song Dingtian terkejut karena Tang Zichen berani menyerangnya. Song Dingtian sebenarnya sedikit berhati-hati terhadap Tang Zichen. Lagi pula, Tang Zichen telah membunuh sekutunya, tetapi dia berani memanggil Tang Zichen karena di dalam hatinya, dia percaya bahwa Tang Zichen pernah menjadi murid dari sekte naga ilahi, lagi pula, dan pasti tidak akan berani untuk benar-benar menyerangnya. Tapi dia tidak menyangka Tang Zichen akan benar-benar berani menyerangnya dan mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Song Dingtian agak panik. Paman dan murid lainnya sedikit kewalahan, mereka takut Tang Zichen dan kepala sekolah terluka. Tang Zichen sangat tidak senang dengan Song Dingtian, jadi Tang Zichen mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Tang Zichen hanya pada tahap awal klan, tetapi Tang Zichen sebagian mencoba untuk melihat apa hasilnya jika dia bertarung dengan klan terlambat tanpa darah kehidupan yang tersembunyi. Meridian Tang Zichen telah ditingkatkan begitu banyak, keterampilan bela dirinya secara alami jauh lebih kuat, dan karena perubahan Meridian Black Jiao, kecepatan instannya puluhan kali lebih cepat, dan dengan dia memimpin dan memulai lebih awal, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan beberapa Song Dingtian. Dalam sekejap, Tang Zichen sudah berada di depan Song Dingtian. Sulit bagi Song Dingtian untuk melakukan gerakan perlawanan sama sekali, karena tidak ada cukup waktu baginya untuk melakukannya, dan dia hanya punya waktu untuk bereaksi dalam pikirannya, dan kemudian Tang Zichen berada di depannya di depan kedipan mata. Tang Zichen menamparkan dengan tamparan. Kekuatan tamparan itu begitu besar sehingga Song Dingtian terbang lebih dari 10 meter. Tubuh Song Dingtian menabrak ubin. Tang Zichen segera menghentikan tubuhnya dan mendengus, bajingan, tamparan ini adalah caraku untuk memberimu pelajaran atas nama leluhur sekte naga ilahi.
Kamu, Song Dingtian menutupi wajahnya yang berapi-api, seluruh tubuhnya marah dan kaget. Kemarahannya adalah karena Tang Zichen sebenarnya tidak memberikan muka kepada mantan kepala sekte tersebut dan malah menyerangnya. Yang mengejutkan adalah bahwa Tang Zichen benar-benar menamparnya, masuk akal untuk mengatakan bahwa penindasan alamnya saja sudah cukup untuk menghindari tamparan itu, tetapi hasilnya tidak. Mungkinkah Tang Zichen benar-benar berada di tahap awal alam Zongxi dan dapat menantangnya di tahap akhir alam Zongxi? Bukannya dia perlu membayar harga yang mahal untuk lonjakan kekuatannya yang tiba-tiba terakhir kali? Biasanya sekuat ini. Tamparan Tang Zichen memang mengejutkan semua orang. Wind Lightning, Song Dingtian mengertakkan gigi dan meraung. Tang Zichen mendengus, Song Dingtian, apakah kamu masih ingin naik ke sini? Song Dingtian memandang Tang Zichen, memang, dia tidak yakin bahwa dia akan ditampar oleh Tang Zichen barusan. Sebenarnya ada banyak alasan yang dapat dikontrol, misalnya, Tang Zichen adalah yang pertama menyerangnya dan dia tidak mengharapkannya. Jadi dia tidak sepenuhnya siap pada saat pertama, dan kedua, dia telah dipengaruhi oleh kekuatan kuat yang dimiliki Tang Zichen ketika dia membunuh sekutu, dan ketakutan muncul di dalam dirinya terlebih dahulu. Oleh karena itu, jika dua alasan ini dikesampingkan keluar, Song Dingtian sangat yakin bahwa tamparan yang baru saja diterimanya tidak akan dipukul oleh Tang Zichen. Namun, dia tidak berani naik lagi saat ini karena dia tidak yakin apakah Tang Zichen sekuat itu dalam keadaan normalnya juga, seandainya perasaannya salah. Selain itu, Tang Zichen memiliki rahasia padanya, bahkan jika kekuatan yang dia gunakan untuk membunuh sekutu terakhir kali diperoleh dengan membayar mahal, selalu ada kartu, jadi Song Dingtian tidak berani naik lagi bagaimanapun caranya. Song Dingtian menggertakkan giginya dan berkata, Wind Lightning, aku setidaknya kepala sekte naga ilahi, kamu tidak ingat cinta dari mantan kepala, tapi kamu menghinaku di depan umum. Tang Zichen mendengus, Song Dingtian, aku kehilangan kesanku tentangmu karena insiden mesin terbang saat itu. Hari ini begitu aku kembali, kamu sangat kasar padaku, bukankah kamu mencari pemukulan? Jika kamu tidak terima saja, lalu datang lagi, aku tidak keberatan membunuhmu seperti aku membunuh sekutu. Meskipun Tang Zichen berkata demikian, tetapi di dalam hatinya, dia tidak ingin Song Dingtian muncul lagi, karena kali ini, Song Dingtian melakukan yang terbaik untuk mempersiapkan Tang Zichen takut dia tidak akan bisa memenangkan pertarungan. Barusan itu hanya serangan pendahuluan, ditambah alasan bahwa dia memang telah banyak meningkatkan kekuatannya. Serangan kosong, Tang Zichen tidak akan bisa mengalahkan Song Dingtian, tapi dia akan bisa bertarung sedikit. Tubuh Song Dingtian gemetar menghadapi kata-kata provokatif Tang Zichen, sangat marah, namun tak berdaya. Song Dingtian mendengus, Wind Lightning, kamu pikir aku tidak tahu bahwa kamu dapat membunuh sekutu karena kamu menggunakan semacam keterampilan bela diri misterius yang membuat keterampilan bela dirimu meroket secara instan, tetapi kamu harus membayar harga yang mahal. Kamu mengatakan itu sangat mudah, tetapi sebenarnya Anda tahu di dalam hati Anda apakah itu mudah. Terakhir kali Anda membunuh sekutu, setelah itu Anda menghilang tahun ini, saya pikir Anda tahu apa yang telah Anda lalui, saya khawatir Anda telah pergi untuk menyembuhkan harga yang mahal itu. Tang Zichen langsung diajak bicara oleh Song Dingtian. Tang Zichen begitu tidak terkendali di permukaan, tetapi tidak sama sekali dalam kenyataan. Song Dingtian tertawa dingin. Tang Zichen berkata, Song Dingtian, karena kamu pikir aku harus membayar harga yang mahal untuk mengerahkan kekuatan sebanyak yang terakhir kali lagi, maka kamu dapat naik lagi sekarang dan mencoba tanganmu padaku, atau aku akan naik dan mencoba tanganku padamu lagi. Kamu. Song Dingtian segera tegang, dia benar-benar sedikit takut Tang Zichen muncul lagi, meskipun dia berkata dengan mulutnya bahwa Tang Zichen tidak akan berani menggunakan kekuatannya sekuat terakhir kali dengan mudah lagi, tapi, selain kata-kata, dia takut di dalam jika Tang Zichen benar-benar ingin muncul. Hahaha, sungguh pengecut, seperti sekelompok pengecut dari sekolah Liang San. Tang Zichen tertawa. Seorang paman dari sekolah naga ilahi bertanya, kilat angin, apakah kamu pernah ke sekolah Liang San? Tentu saja,
baru saja datang dari sekolah Liangshan. Kepala sekolah Liangshan yang baru itu menyebut kesempurnaan 3 klan. Sebagai hasilnya, setelah saya menghabiskan dupa dan membakar kertas, saya tidak melihat satu orang pun yang berani melakukan apa saja padaku. Mulut satu persatu berkata begitu kesal, tapi tindakannya pengecut. Tang Zichen memandang Song Dingtian bersenandung. Wajah Song Dingtian merah dan putih. Pada saat itu, paman yang baru saja berkata, kamu juga memberikan kemenyan dan membakar kertas kepada penyihir itu. Ya, apakah tidak diperbolehkan lagi di antara orang benar? Tang Zichen mencibir. Paman itu berkata, kilat angin, kamu bahkan tidak tahu berita bahwa penyihir itu belum mati. Apa yang kamu katakan? Paman Bao, Mu Qianji belum mati. Tang Zichen sangat terkejut hingga tubuhnya bergetar. Paman Bao dari sekolah naga ilahi itu mengangguk, tidak. Tidak mungkin, aku melihatnya diisi dengan air besi sejak awal, kata Tang Zichen dengan tidak percaya. Orang di dalam sangkar itu awalnya bukan penyihir, itu hanya patung lilin penyihir. Karena malam pertama penyihir diselamatkan oleh penyihir, sekutu Liangshan Sekte tidak bisa memberikan penjelasan kepada mayor faksi, jadi dia membuat patung lilin sementara untuk mencoba menyelesaikannya dan mencoba membunuh penyihir sesudahnya. Ya Tuhan, 1000 ekstremitas tidak mati, ya Tuhan, hahaha, 1000 ekstremitas tidak mati. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak dan menangis. Tang Zichen tidak bisa menggambarkan perasaan kehilangan ini dan pemulihan. Nada paman itu penuh dengan gerutuan saat dia berkata, angin petir, apakah penyihir itu benar-benar baik? Apakah kamu harus berkencan dengan penyihir? Tang Zichen mendengus, aku bisa bergaul dengan siapapun yang aku suka. Paman Bao itu juga mendengus, tapi tindakanmu akan membuat orang terbunuh, hanya saja aku tidak ingin mengatakan lebih banyak. Paman Bao sepertinya menyembunyikan sesuatu yang tidak dia katakan. Tang Zichen tidak peduli untuk memperhatikannya, lagi pula, suasana hatinya saat ini seperti langit mendung yang cerah sia-sia. Bagus. Tang Zichen sangat terkejut dan bersiap untuk pergi ke altar umum Sekte Iblis untuk menemukan Mu Qianji. Song Dingtian mendengus, Wind Lightning, kamu bisa berguling sekarang. Tepat pada saat ini, sebuah suara datang dari atap yang jauh, karena kamu di sini, kamu adalah tamu, bagaimana kamu bisa bersikap kasar kepada tamu? Semua orang segera berbalik dan melihat seorang lelaki tua berdiri di atap. Setelah melihat lelaki tua itu, semua orang membungkuk, lihat kata-kata leluhur paman. Beri hormat pada kata-kata leluhur paman. Tubuh lelaki tua itu bergerak, dan dengan kecepatan tinggi, dia berpindah dari satu atap ke atap ini dalam sekejap. Orang tua ini disebut Ancestral World. Sejak dia muncul, dia melepaskan kekuatan penindas yang kuat ke seluruh tubuhnya. Tidak jauh di udara, Black Jiao dan Little Fire merasa terengah-engah, seolah-olah Zuyan sengaja melepaskan tekanan pada Tang Zichen, Little Fire, dan Little Black. Kakak Black Jiao, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi, ayo terbang ke langit, lebih jauh lagi. Black Jiao berkata, bahkan jika kita tidak dapat bertahan, orang tua itu sengaja melakukannya, saya tidak tahu apakah dia ingin menguji Chen atau kita. Baiklah, kalau begitu aku akan bertahan demi saudaraku Chen. Tang Zichen membungkuk kepada lelaki tua itu, murid petir angin, beri hormat pada kata-kata leluhur guru. Pria tua bernama Ancestral World itu menganggukkan kepalanya dengan sedikit senyum. Dia adalah salah satu perfeksionis leluhur Sekte Naga Ilahi, yang telah berkultivasi tertutup selama bertahun-tahun dan jarang keluar. Tidak sampai setahun yang lalu kepala sekolah Sekte Naga Ilahi dan yang lainnya datang untuk mengganggunya dan membicarakan hal ini, masalah Tang Zichen. Jadi beberapa kesempurnaan leluhur Sekte Naga Ilahi hanya keluar sekali, berpikir bahwa angin akan membantai orang-orang benar di belakangnya, tetapi ternyata tidak, dan kemudian dia terus mengasingkan diri. Meskipun orang-orang di sungai dan danau takut pada Tang Zichen, tetapi sebagai orang tua kesempurnaan leluhur ini, mereka semua tahu bahwa ini adalah generasi luar biasa lainnya yang akan bangkit, dan saya khawatir melangkah ke kesempurnaan leluhur di masa depan tidak akan menjadi masalah sama sekali. Oleh karena itu, tepat setelah dia muncul di tempat kejadian, dia menggunakan tekanan kimia untuk menguji reaksi Tang Zichen.
Tang Zichen sangat merasakan penindasan hebat dari tubuh master kata leluhur. Namun, Tang Zichen sama sekali tidak merasa takut itu dari dalam. Sebelumnya, ketika dia berada di Sekte Liang San, 3 pusat kekuatan tingkat kesempurnaan leluhur dari Sekte Liang San telah gagal membuat Tang Zichen merasa takut, apalagi Zhu Yan sendirian sekarang. Tentu saja, Tang Zichen memanggilnya Sigong, ini hanya gelar kehormatan dalam hal senioritas. Nyatanya, guru Tang Zichen dan dia, bukanlah guru dan murid. Sigong sejati Tang Zichen, telah meninggal. Zhu Yan melihat tekanannya, yang sama sekali tidak menindas Tang Zichen. Tang Zichen bahkan tidak mempercepat detak jantungnya sedikit pun, dan langsung merasa sedikit kecewa. Tentu saja, Tang Zichen menjadi lebih misterius di matanya hingga setengahnya. Wind Lightning, kamu kembali. Zhu Yin tersenyum. Ya, kembali untuk melihat tuan dan nyonyaku, adik perempuanku, dan saudara laki-laki dan perempuanku. Yah, bagus, kamu telah dikeluarkan dari sekte tuanmu dan masih berhasil untuk tidak melupakan akarmu. Oh, tuan dan nyonya saya adalah orang tua saya secara umum, bagaimana saya bisa lupa di mana tuan dan nyonya saya berada? Akar saya ada di sana, kata Tang Zichen. Zhu Yan mengangguk. Tang Zichen sepertinya mengatakan kepadanya bahwa alasan Tang Zichen masih terikat pada Sekte Naga Ilahi adalah karena tuan dan ibunya ada di sini. Jika tidak, Tang Zichen tidak akan kembali untuk mempermalukan dirinya sendiri. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku. Zhu Yan berkata, petir angin, karena kamu di sini, ayo minum teh. Bagus. Tang Zichen dan Zhu Yan terbang ke paviliun. Song Dingtian mengikuti pamannya ada di sini. Tentu saja dia tidak duduk dan membuat teh bersama. Paman Zhu Yin, silakan minum teh. Song Dingtian menuangkan secangkir teh untuk Zhu Yin dan kemudian, dengan enggan, menuangkan secangkir teh untuk Tang Zichen. Kata-kata leluhur berkata, petir angin, masalah pengusiran Anda dari Sekte Naga Ilahi diketahui oleh saya dan asisten lainnya. Mungkin ada kesalahpahaman tentang masalah ini, dan Song Dingtian telah menanganinya terlalu tegas. Bagaimana dengan ini? Hari ini saya membuat keputusan, di depan kepala Sekte Naga Ilahi, saya mengundang Anda untuk kembali dan terus menjadi anggota Sekte Naga Ilahi, mengingat Anda sekarang telah mencapai penguasaan, mulai sekarang Anda akan diterima sebagai seorang Master di Sekte Naga Ilahi, dan luar biasa aula tambahan akan ditambahkan, memungkinkan Anda untuk menjadi Master Hall ke-16. Bagaimana menurut Anda? Untuk seorang jenius seperti Anda benar-benar tidak boleh keluar di dunia. Tang Zichen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Maaf Paman Zhu Yin, awan ringan tidak lagi tega untuk kembali. Bagiku, sama saja dimanapun aku berkultivasi, seluruh Jianghu sebesar itu. Selain itu saya sudah mendirikan sekte saya sendiri. Apa katamu? Alis Zhu Yan berkerut dalam. Song Dingtian juga tertawa terbahak-bahak, hanya kamu. Konyol. Tang Zichen tidak kesal dan sama sekali mengabaikan Song Dingtian, mengatakan, saya sendiri yang membuat sekte, yang disebut gerbang tanpa akhir. Ketika saya melangkah ke sekte, saya menciptakan seni bela diri saya sendiri. Saya menamakannya tak berujung, dan bahwa di masa depan, seni bela diri saya akan diwariskan selama 10.000 generasi. Dan mewarisi 10.000 masa hidup. Song Dingtian tertawa dingin. Meskipun Zhu Yan berpikir dalam hati bahwa Tang Zichen tidak memiliki kesadaran diri, bagaimana bisa begitu mudah untuk mendirikan sekte, dan bahkan lebih sulit bagi sebuah sekte untuk mewarisi 10.000 generasi, sayang sekali Tang Zichen begitu naif, tapi dia tidak mengatakan apa-apa di bibirnya. Zhu Yan berkata, kalau begitu, mari kita berhenti. Terima kasih, Sigong. Baiklah, jika Sigong tidak punya apa-apa lagi, maka aku akan memberi hormat kepada tuanku dan istri tuanku terlebih dahulu. Alis Zhu Yan berkerut. Song Dingtian mendengus. Mendengar bahwa Tang Zichen akan memberi hormat kepada guru-gurunya, mereka semua sepertinya memiliki sesuatu untuk dikatakan, tetapi tidak ada dari mereka yang mengatakan apa-apa, seolah-olah ada sesuatu yang tersembunyi dalam kata-kata mereka, termasuk yang disebut Paman Bao sebelumnya. Tang Zichen bangkit dan terbang.
Tang Zichen sudah lama tidak melihat guru masternya, tentu saja dia merindukannya. Sekarang Tang Zichen telah melangkah ke klan dan menciptakan seni bela diri yang begitu kuat. Kegembiraan ini, Tang Zichen benar-benar ingin membaginya dengan guru masternya. Tuan Sifu. Tang Zichen terbang kembali ke lembah tertentu yang secara eksklusif digunakan oleh guru Tang Zichen, yang merupakan penguasa salah satu aula sekte naga ilahi, Dingru. Kakak Feng. Kakak Xieyong dan yang lainnya sibuk menatap Tang Zichen dengan heran. Adik perempuan juga kembali, menggigit bibirnya untuk melihat Tang Zichen, tetapi mata adik perempuan berteriak. Tang Zichen berkata dalam hatinya, kami telah bertemu begitu lama, dan masih ada air mata di mata kami. Oh, 11 tahun yang lalu, saya sudah lama tidak melihat air mata di mata saya. Tang Zichen sibuk bertanya, di mana Tuan dan Bibi? Haha, saya kembali. Saya sangat merindukan mereka. Pikiran Tang Zichen selamanya tidak berubah. Namun, tidak ada yang berbicara. Tang Zichen sedang sibuk berkata dengan keras, apakah kalian semua bisu? Di mana guru dan istri guru? Oh, adik perempuan kecil tidak bisa menahan tangis. Mendengar tangisan adik perempuan, Tang Zichen tiba-tiba merasa ada firasat buruk. Tidak heran adik perempuan menangis begitu lama, bukan karena senang melihat Tang Zichen. Katakan, Tuan Sisu, kamu. Tang Zichen menggeram dan bertanya. Kakak menghela nafas. Kakak Feng, guru telah pergi selama setahun. Hilang. Kamu mengerti, aku tidak ingin mengatakan kata itu. Tang Zichen merasa goyah, guru telah meninggal selama setahun. Ya Tuhan, Tang Zichen merasa seperti langit runtuh, tidak pernah memikirkan masalah kematian guru, jadi dia tidak tahan dengan hasilnya. Ini tidak mungkin, mengapa guru mati, mengapa? Tang Zichen meraih bahu kakak laki-lakinya dan meraung. Adik perempuan menangis sekarang, dan saudara-saudari lainnya menundukkan kepala sambil menangis. Katakan. Kakak Xieyong berkata, Saudara Feng, pada hari pertemuan seni bela diri diadakan di sekolah Liangsan untuk membahas eksekusi penyihir, guru kita dan beberapa paman lainnya mengikuti guru. Setelah itu, guru telah jangan pernah kembali. Tidak pernah kembali lagi. Ya, hanya Master Palem dan beberapa paman lainnya yang kembali. Kami dan sini pergi untuk bertanya kepada Master, dan Master memberitahu kami bahwa Master kami telah meninggal dan bahwa kami harus melupakannya di masa depan. Kami bertanya, bagaimana Master meninggal? Palem Master tidak memberitahu kami, bahkan si Zunyang pun tidak. Setelah itu, Sinia pergi ke gunung secara pribadi untuk mencari Master, tetapi Sinia tidak pernah kembali lagi, dan Sinia menghilang, dan tidak ada lagi berita tentang Sinia di sungai dan danau. Xieyong selesai dan menyeka air matanya. Tang Zichen mendengarkan narasi kakak laki-lakinya, tetapi bukannya mengerti, dia menjadi semakin bingung. Tang Zichen juga bertemu tuannya hari itu di konferensi seni bela diri, dan ketika Tang Zichen keluar untuk menyelamatkan Mu Qianji pada saat itu, tuannya bahkan memanggil Tang Zichen untuk mundur. Setelah itu, Tang Zichen tidak memperhatikan tuannya, tetapi sekarang setahun kemudian, dia diberitahu bahwa pertemuan di konferensi seni bela diri adalah terakhir kali dia dan tuannya bertemu satu sama lain. Bab 1150. Tang Zichen tidak bisa menerima ini. Tidak mungkin, Tang Zichen mendesis. Kakak angin, jangan seperti ini. Tang Zichen mengatupkan giginya dan terbang. Apa yang akan kamu lakukan? Aku akan menemukan Song Dingtian. Aku ingin tahu bagaimana tuanku meninggal. Jika dia tidak bisa memberitahuku alasannya, aku harus menghancurkannya hari ini, kata Tang Zichen dengan gigi terkatup. Saudara-saudari merasa seperti sesuatu yang besar akan terjadi. Ayo pergi juga, kata kakak, dan mengikuti. Adik-adik juga terbang. Tang Zichen dengan cepat menemukan Song Dingtian. Song Dingtian masih berada di paviliun barusan, minum teh dan berbicara dengan guru leluhur pada saat bersamaan. Tang Zichen berteriak dari kejauhan, Song Dingtian, keluarlah. Ketika Song Dingtian mendengar Tang Zichen mengaum, dia menaruh cangkir tehnya dengan tidak senang dan menggertakkan giginya. Bajingan ini, sepertinya dia benar-benar tidak menghormatiku sama sekali. Paman Zuyin, katakan sesuatu.
Zuyin berkata, apa yang sudah jatuh tempo, selalu datang, aku sudah tahu untuk apa dia datang menemuimu. Song Dingtian tertegun, dan kemudian dia juga mengetahuinya. Tang Zichen berada di udara ketika dia menyerang dengan serangan telapak tangan angin telapak tangan bergulung, dan dalam sekejap mata, dia meledakkan paviliun itu. Song Dingtian dan Zuyin, yang sedang minum teh di paviliun, tidak berharap Tang Zichen berani meledakkan paviliun, dan dibuat berantakan. Sulit sekali untuk terbang keluar dari paviliun tepat waktu, jika tidak mereka akan terkubur di reruntuhan paviliun. Song Dingtian dan Zhu Yan sama-sama marah, langkah Tang Zichen benar-benar kasar, bahkan berlebihan. Namun, Tang Zichen yang marah tidak peduli, tuannya sudah meninggal dan mereka masih ingin minum teh di sini. Song Dingtian berkata dengan marah, Wind Lightning, jangan pergi terlalu jauh. Tang Zichen berkata dengan marah, Song Dingtian, aku bertanya padamu, di mana tuanku? Kamu datang kepadaku dengan sangat marah, jadi tentu saja kamu tahu, mengapa kamu bertanya dengan sengaja, saudara Dingru sudah mati. Mati. Kamu bilang aku sudah mati. Ya, dia sudah mati. Song Dingtian, apakah kamu mengatakan mati hanya karena dia mati? Aku ingin tahu bagaimana dia meninggal, dan jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku harus menghancurkanmu hari ini. Tang Zichen meraung. Hahaha, petir angin, kamu benar-benar terlalu sombong, Paman Zuyin ada di sini, kamu berani kurang ajar. Tuan saya memperlakukan saya dengan sangat baik, jika Anda tidak memberitahu saya alasannya, maka jangan salahkan saya karena menempatkan kematian tuan saya di kepala Anda. Tang Zichen berteriak. Tang Zichen sedikit kehilangan akal pada saat itu, saat ini, terutama karena dia terlalu ingin tahu apa yang terjadi pada tuannya dan mengapa Song Dingtian tidak mengatakan yang sebenarnya. Guru leluhur adil petir angin. Anda agak lancang, kematian tuan Anda tidak ada hubungannya dengan sekte naga ilahi, melainkan ada hubungannya dengan Anda, dan Anda masih menyalahkan Song Dingtian di sini. Begitukah? Kalau begitu ceritakan padaku bagaimana tuanku meninggal. Song Dingtian berkata, Wind Lightning, tuanmu dibunuh olehmu. Apakah kamu pikir kamu bisa menyingkirkanku hanya dengan satu kalimat? Paman Zuyin menghela nafas, Song Dingtian, beritahu dia. Oke, Feng Xiaoyun, jika kamu ingin tahu banyak maka aku akan memberitahumu. Aku khawatir tuanmu sudah lama meninggal pada hari konferensi dunia bela diri. Kamu membunuh guru dunia bela diri, tapi juga membunuh 8 atau 9 sekte dari sekolah Gunung Kiong, sekolah Gunung Gigi, sekolah Yanshan, lembah pasir angin, gerbang Changsong, dan sebagainya. Kejadian ini menyebabkan kegemparan di dunia, dan karena Anda berasal dari sekte naga ilahi kami, Anda menghilang dalam keadaan koma setelah itu. Jadi semua tombak diarahkan langsung ke sekte naga ilahi kami. Sekte naga ilahi kami yang pergi ke turnamen seni bela diri hari itu diserang tidak seperti sebelumnya. Ketika kami berada di kota Qingyuan, akhirnya orang-orang kuat dari sekte-sekte yang dirugikan olehmu membuat gerakan bersama melawan kami, dan tuanmu meninggal saat itu, kata Song Dingtian dalam satu tarikan napas. Alis Tang Zichen berkerut menganalisis setiap kata yang dikatakan Song Dingtian. Karena Tang Zichen mengetahui kepribadian Song Dingtian dengan sangat baik, dia tidak sepenuhnya mempercayai kata-katanya. Tang Zichen bertanya, lalu mengapa kamu dan paman lainnya tidak mati? Mengapa hanya tuanku yang meninggal? Juga ketika kamu kembali ke divisimu, mengapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya kepada istri guruku ketika dia melihat untukmu? Bagaimana kamu tahu bahwa telingamu mendengar bahwa aku tidak mengatakan yang sebenarnya tentang istri tuanmu? Dialah yang melakukan kesalahan bodoh dan harus turun gunung sendiri. Setelah itu dia tidak melakukannya, tidak tahu apakah dia ditangkap oleh sekte manapun atau tidak, dan masih belum ada berita. Tang Zichen menatap mata Song Dingtian dan bertanya, ketika kamu baru saja mengatakan yang sebenarnya, kalimat pertamamu adalah, aku khawatir tuanku sudah lama meninggal, apa maksudmu dengan itu? Menurut pernyataanmu, Anda tidak yakin bahwa tuan saya sudah mati, tetapi setelah itu, Anda mengatakan bahwa tuan saya diserang dan mati oleh orang-orang itu, bagaimana Anda menjelaskan ketidakkonsistenan ini?
Song Dingtian tertegun, Tang Zichen sebenarnya sangat sensitif. Song Dingtian menjelaskan, hari itu kami dikepung oleh sekte-sekte yang kuat itu, kami mengalami kesulitan untuk keluar, dan tuanmu tidak keluar, jadi kami tidak melihat tuanmu mati dengan mata kepala sendiri, itu sebabnya aku berkata itu. Begitukah? Tang Zichen sepertinya tidak mempercayai kata-kata Song Dingtian, pasti ada hal lain yang belum dia katakan, pasti ada hal lain yang dia sembunyikan dari Tang Zichen. Atau bagaimana menurutmu? Petir angin, kamu membunuh tuanmu, dan sekarang kamu masih dalam mood untuk menanyaiku, mengapa kamu tidak mempertanyakan dirimu sendiri, jika kamu tidak membunuh begitu banyak pembangkit tenaga master dunia sekte, apakah kita akan dikepung oleh 7 atau 8 sekte master? Petir angin, kaulah yang membunuh Dingru, kamu pantas pergi ke neraka, dan kamu masih berani bertanya padaku. Tang Zichen menghela napas dalam-dalam, meskipun Song Dingtian pasti menyembunyikan sesuatu, Tang Zichen juga harus mengakui bahwa dia adalah biang keladi semuanya. Kata-kata leluhur guru berteriak, cukup petir angin, kamu sudah muak, tidak perlu membicarakan masalah ini lebih jauh, jika kamu ingin balas dendam, bunuh dirimu dulu, karena kamu adalah akar penyebabnya. Tang Zichen meneteskan air mata, dia tidak lagi tega mempertanyakan apakah ada hal lain yang belum dikatakan Song Dingtian, karena Tang Zichen sangat bersalah dan kesakitan. Tang Zichen kehilangan tubuhnya dan terbang menjauh. Pada saat murid-murid Xie Yong datang, Tang Zichen sudah terbang pergi. Xie Yong bertanya, kakek Ancestral Wordsmith, Master, di mana Brother Win? Song Dingtian meraung, pergilah, apa yang akan kamu datangi dan tanyakan juga padaku. Aku. Xie Yong tertekan, Song Dingtian sama sekali tidak memberinya setengah wajah, jadi dia harus pergi karena malu. Belum lagi dia, bahkan istri gurunya tidak memberikan setengah muka kepada Song Dingtian sejak awal, tidak memberitahunya alasan kematian tuannya, sebelum dia turun gunung sendiri untuk mencari jawaban, dan sebagai hasilnya tidak pernah kembali. Dao, saya tahu kakak senior Feng ada di sana. Bersambung.